aku nggak tampil di depan kamera ini. Hampir lebih 4 bulanan aku nggak buat video dan nggak upload video apapun di channel YouTube ini, di Lisa Trio Channel. But selamat datang, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau buat video lagi karena ya udah lama ya nggak buat video, kangen juga. Dan aku juga sebenarnya banyak banget pengen buat video ya jalan-jalan di Kota Pagar Alam lagi, terus juga update kuliner di Kota Pagar Alam, terus juga Shopee haul nih. Kemarin aku sempat belanja kebutuhan rumah dan juga sempat belanja kaos-kaos lucu nih, favorit aku, tapi aku mager duluan untuk mau videoinnya, jadinya akhirnya itu belum upload apa-apa di video ini. But hari ini aku niat banget nih buat video. Pertama karena ini emang juga tugas dari Ega itu adalah Iwa Goal Academy. Kemudian juga yang kedua adalah karena emang udah lama banget aku mau nyiram video lagi nih di channel ini. Dan ya semoga channel ini atau video-video yang aku tawarkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan video pertama setelah hampir 4 bulan tidak upload adalah video tentang Iwa Goal. Yeay. Oke. Ini adalah rangkaian video tentang Iwa Goal yang sebelumnya aku udah pernah buat video tentang Iwa Goal, yaitu 2 video yang teman-teman bisa nonton sebelumnya, ada di sini. Ini videonya, yang ini sama yang ini. Ya, 2 video itu ternyata banyak banget penontonnya dan juga antusias dari para penonton menanyakan tentang Iwa Goal. Hampir setiap hari ya, itu bener-bener hampir setiap hari banyak yang WA aku, menghubungi aku via WhatsApp, itu menanyakan tentang Iwa Goal, bagaimana caranya, bagaimana cara gabungnya, apa itu Iwa Goal, apa bedanya dengan merek lain, terus juga apa keuntungannya menjadi member, apa keuntungannya menjadi agen, dan lain sebagainya. Hampir aku tuh chat-chatnya numpuk dan ada yang sempat marah-marah juga karena nggak aku balas-balas, karena ya itu tadi, karena kebanyakan tadi jadinya aku udah nggak tahu nih mau balesin yang mana gitu. Jadi ini video baru lagi tentang Iwa Goal dan aku mau menjabarkan nih sedikit hasil dari belajar di Ega. Nah, salah satu program dari PT IOA itu adalah membina para agennya untuk menjadi agent of goal gitu kan. The real agent of goal, bukan hanya seorang penjual emas, tapi bagaimana kita bisa menjadi salah satu konsultan atau salah satu orang yang bisa memberikan solusi nih tentang emas ini mau diapain sih, terus juga apa sih keuntungan menabung dengan emas, terus juga dan lain sebagainya, yang bukan hanya seorang penjual emas seperti itu. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, mari kita bahas sedikit tentang Iwa Goal di video ini. Keep on watching. Oke, pertama sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa sih Iwa Goal, kok heboh banget sekarang, kok viral banget Iwa Goal itu. Jadi di video sebelumnya aku udah pernah sih menjelaskan Iwa Goal itu apa. Iwa Goal itu adalah salah satu merek emas yang dikeluarkan oleh PT IOA gitu teman-teman. Jadi berharapnya Iwa Goal ini menjadi solusi bagi banyak masyarakat untuk bisa menabung emas. Kenapa? Karena emang salah satu instrumen atau salah satu komoditi dalam menabung itu yang terbaik adalah emas, seperti itu teman-teman. Nah, makanya PT IOA ini mempunyai visi besar dalam membawa Iwa Goal ini di tengah masyarakat. Nah, kenapa? Karena Iwa Goal ini tersedia dari ukuran yang paling kecil yaitu 0,1 gram sampai yang ukuran paling besar sekarang akan dikeluarkan ukuran 10 gram seperti itu teman-teman. Kenapa sih harus emas? Kenapa kita harus repot-repot memindahkan uang kertas kita menjadi logam emas? Dan kenapa enggak kita tabung aja di bank seperti biasa? Oke, seperti ini teman-teman. Kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat, yaitu problem-problem yang ada di masyarakat, misalnya harga semakin lama semakin naik, terus juga kita tuh sulit banget rasanya mewujudkan impian kita mau naik haji, lama-lama harganya naik juga, biaya ongkosnya juga naik.
Kemudian lifestyle. Lifestyle itu dipengaruhi banget ya sama media sosial, terkhususnya bagi generasi millennials nih. Nah, dengan adanya lifestyle yang semakin tinggi, itu juga menyebabkan sifat konsumtif dalam generasi milenial ini semakin tinggi juga seperti teman-teman. Akhirnya si generasi milenial ini atau si generasi kita ini menjadi kesulitan mempunyai tabungan yang berguna untuk masa depan. Kemudian problem apa lagi, ayo? Kita itu sulit banget dan bingung merencanakan masa depan. Ini uangnya untuk apa, ini uangnya untuk apa, ini nanti kedepannya gimana, seperti itu ya. Oke, pilihan menabung itu sangat banyak sekali untuk sekarang ya. Ada yang lebih suka atau lebih cenderung nabung uang langsung, ada yang lebih suka nabung lewat deposito atau menjadikan uangnya berupa deposito di bank. Terus juga ada yang terakhir adalah emas, menggunakan emas ya. Dari tiga instrumen ini, manakah yang lebih menguntungkan bagi teman-teman? Yang pertama, ketika kita menabung uang di bank, itu cash ya, menabung uang cash, ada inflasi namanya teman-teman. Oke teman-teman, apa itu inflasi? Contoh gampangnya aja ya, inflasi itu kenaikan harga barang tanpa menaiknya daya beli masyarakat terhadap barang tersebut. Seperti itu teman-teman. Misal nih ya, teman-teman bawa 100.000 ketika tahun 2000. Ketika tahun 2000, teman-teman bisa tanya deh sama ayah ibunya, tahun 2000 itu 100.000 bisa dibeliin apa? Menurut data nih ya, 100.000 itu bisa dibeliin kebutuhan dalam 1 bulan, kurang lebih seperti itu, dengan anggota keluarga 2-4 orang. Kalau sekarang 100.000 dibawa ke pasar, itu hanya memenuhi kebutuhan 2 orang dalam waktu, itu udah dihemat-hematin banget lah ya, 2-3 hari aja teman-teman. Nah itulah contoh kecil dari inflasi seperti itu, ketika kita memegang uang kertas. Karena uang kertas itu ya makin hari makin tergerus dengan inflasi, makin menurun harganya, seperti itu teman-teman ya. Tadi kan ada 3 nih instrumen untuk menabung, ada uang cash, ada deposito, dan juga ada emas. Nah kalau misalkan aku sarankan nih ya, kalau misalkan teman-teman terus gimana, apakah uang kita harus dijadiin emas semua biar menguntungkan? Enggak seperti itu juga teman-teman. Teman-teman harus tetap menyimpan uang cash, tapi secukupnya aja nih untuk kebutuhan hidup aja. Tapi selebihnya teman-teman bisa jadikan emas seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan deposito? Ya kalau misalkan deposito itu pilihannya ada di teman-teman sih. Tapi kalau aku tidak begitu menyarankan deposito. Kenapa? Karena ya pertama dia susah dicairin, kedua juga kenaikannya itu sekitar 10% aja setiap tahunnya. Itu masih lebih tinggi dari emas. Emas setiap tahunnya harganya akan naik sekitar 15-40%. Itu menurut data loh ya, bukan menurut aku. Nah, dengan 15-40% itu udah menutupi banget tuh si 6% dari kenaikan inflasi setiap tahunnya itu. Dan juga kemarin nih ya, aku baru lihat video bahwa ada sekelompok orang yang mau mencairkan depositonya karena ya melihat resesi ekonomi ini dan lain sebagainya, mungkin mereka panik. Tapi ternyata tidak bisa dicairkan nih si depositonya itu. Entah kenapa, nggak tahu, si bank itu tidak bisa mencairkan si deposito ini seperti itu. Jadi kan nggak terlalu aman-aman banget ya ternyata menjadikan uang sebagai deposito, kertas deposito dan lain sebagainya. Kalau pakar finansial itu berkata, dalam 100% penghasilan teman-teman itu 60%-nya dijadikan untuk kebutuhan pokok, itu cash, uang cash, dan 40%-nya itu 10%-nya untuk tabungan, 10%-nya untuk lifestyle, 10%-nya untuk ziswaf, dan 10%-nya untuk dana darurat. Nah, as agen ya atau MOG atau member, 10% untuk dana darurat itu teman-teman bisa jadikan stok emas lagi. Karena ya kenapa dijadikan stok emas lagi, itu nanti kan akan berputar tuh, terus mendapat keuntungan dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah untuk yang konsumen nih ya, untuk yang konsumen ya 10%-nya untuk jadi uang cash aja, disimpan di tempat yang tidak terlihat sehingga kita nggak bisa tuh pakai uang dana darurat, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, emas juga bisa menahan sifat konsumtif. Nah misalkan nih teman-teman mau beli barang seharga 5 juta nih ya, 5 juta handphone baru gitu ya,
Padahal handphone teman-teman yang lama itu masih berguna banget, masih bermanfaat, dan masih berfungsi dengan baik, dan juga masih menghasilkan. Tapi teman-teman karena yang lain ganti handphone, aku juga pengen deh ganti handphone. Tapi teman-teman pikir lagi deh, kalau 5 juta ini aku beliin emas, ternyata udah bisa dapat 5 gram loh emasnya, dan itu akan naik terus per tahunnya gitu ketika kita simpan emas seperti itu teman-teman. Jadi mikirin aja kalau misalkan teman-teman pengen menjajan sesuatu yang sesekali makainya atau sesuatu yang nggak urgent banget, pikirin aja kalau misalkan dijadiin emas udah dapat berapa gram ya, seperti itu. And ya, ada metodenya nih ya, ada metodenya untuk menabung emas, ada 3 metode. Yang pertama adalah membuat alokasi dana. Ya, membuat alokasi dana, kita rutinkan nih, oh alokasi dana yang ini untuk tabungan benar-benar untuk dibeliin emas, seperti itu. Misalkan setiap minggunya kita rencanakan untuk beli emas 0,1 gram, murah kok, 130.000 sekarang. 0,1 gram itu dalam 1 bulan udah dapat 0,4 gram, dalam 2 bulan itu kurang lebih udah dapat 1 gram, seperti itu. Kaliin aja dalam 1 tahun udah dapat berapa gram, seperti itu teman-teman. Kemudian juga menetapkan impian yang ingin dicapai dan dihitungnya dengan emas. Gini, misalkan teman-teman mau pergi umroh. Nah, pergi umroh pada tahun ini nih, pada tahun 2020, berapa tuh dana umrohnya? Misalkan ya dana umrohnya 15-20 juta. Oke, 15-20 juta ini ketika kita jadikan emas itu dapat berapa gram ya? Oke, misalkan tadi kan 5 gram itu 5 juta, berarti 15-20 juta dapat 15-20 gram ya kan, 15-20 gram emas. Oke, kita targetin aja nih untuk nabung 20 gram emas dalam 1 tahun, atau misalkan dalam 2 tahun kita nabung 20 gram emas. Oke, tahun 2020 tuh baru terwujud punya emasnya 20 gram emas, akan tetap bisa untuk berangkat umroh dengan 20 gram emas. Karena kenapa? Itu tadi, dia menjaga nilai harta kita, nilai rupiah kita biar nggak tergerus inflasi. Karena dengan kita menabung emas, dia juga akan naik dong secara tidak langsung harga terhadap rupiahnya, seperti itu teman-teman. Dan juga yang ketiga adalah konversikan nih metodenya ya, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Nah, misalkan teman-teman udah punya nih tabungan untuk pendidikan anak. Nah, kalau bisa sih nggak usah pakai asuransi atau nggak usah pakai cash langsung di bank. Kalau bisa simpannya pakai emas aja, seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, mendingan kita nabung emas, pertama mudah dicairkan dan juga kenaikannya nggak main-main nih, 15-40% daripada kita asuransi ini belum lagi ada potongannya, belum lagi ada dan lain-lainnya, seperti itu. Mencairkannya juga nggak terlalu mudah ya kan. Mendingan tabungan teman-teman jangka panjang teman-teman dijadikan emas aja, karena ketika kita menyimpan emas minimal 2 tahun itu udah kelihatan loh hasilnya, beneran serius. Karena gini aja, ketika aku awal mengenal Iwa Gold ini, itu harga emas pada tahun 2019 November sampai Desember 2019 itu harga emas 1 gramnya masih 700 ribuan. Tapi sekarang nih 2020 1 gramnya udah 1 jutaan teman-teman. Berarti apa? Ini tuh nggak main-main, emang nyata seperti itu. Di samping dengan ekonomi kita yang lagi kayak gini dan juga nggak stabil, ternyata menabung emas lebih baik daripada menabung dengan instrumen yang lain. Oke, ada quote nih dari Ega, dari Iwa Gold Academy. Katanya gini ya, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup kita. Selebihnya, konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat terwujud. Oke, sekian dari aku. Terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kamu yang butuh. And I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.